Dari beberapa presiden yang Bang Yusril pernah bekerja di bawahnya seperti itu Bang Yusril. Apa kesan dan mungkin ada cerita-cerita yang selama ini mungkin belum banyak diketahui Bang Yusril? Iya, masing-masing orang itu punya kecenderungan sendiri-sendiri ya. Yang paling dekat pada waktu itu pergantian dari Pak Harto ke Pak Habibie. Itu stylenya jauh sekali berbeda. Ya. Pak Harto itu kan kadang-kadang seperti seorang aristokrat ya. Kemudian juga dia seorang jenderal dan pendidikan beliau itu tidak terlalu tinggi, tapi punya pengalaman dan pengetahuan yang sangat luas. Sehingga Pak Harto itu berpikirnya sangat tidak sistematik. Ya. Tapi Pak Habibie sebaliknya, dia seorang akademisi, seorang teknokrat, seorang cendekiawan juga, yang pikirannya itu sangat sistematik dan sangat rasional, yang kadang-kadang malah saya mengatakan tidak bisa semua hal itu dipecahkan secara rasional. Ada hal-hal yang sebenarnya yang juga sebenarnya meta-rasional atau irasional yang juga harus kita kedepankan ya. Jadi Pak Habibie itu banyak yang lucu-lucu juga misalnya. Saya waktu itu menjadi deputi di Mensesnek pada itu, yang juga saya menulis pidato Pak Habibie, semua surat-suratnya juga. Dan suatu hari dia nanya saya, dia bilang, Yusril, itu siapa itu Nike Ardila? Saya bilang itu penyanyi Pak. Kenapa dia sudah meninggal? Ada ribuan orang datang ke kuburannya. jadi saya mesti menjelaskan ke Pak Habibie apa namanya, siapa itu Nike Ardila, ya, kapan dia meninggal, kenapa dia meninggal, dan mengapa orang begitu datang ke pemakaman. Ya, baru dia mengerti. Kenapa ya kalau penyanyi jadi bisa begitu? Iya ya, bisa begitu kalau penyanyi itu lagi top ya, banyak orang suka. Tapi kalau politikus belum tentu, saya bilang. Nah, tapi kalau memang nanti mau maju gitu Bang Yusril, ini tidak takut dijegal, tidak takut seperti tahun 99 lalu Bang Yusril? Tahun 99 kan saya disuruh mundur demi untuk Gus Dur. Ya sudahlah, saya bilang. Makanya saya bilang sama Caimin, mestinya Caimin gantian dong, saya bilang kan. Kan dulu saya udah bantu Gus Dur, PKB maju, nah sekarang PKB yang gantian dukung saya gitu. Setuju Caimin ya? Kenapa hal itu terjadi? Karena menurut TAP MPR pada waktu itu, kalau calon yang memenuhi persyaratan cuma satu, itu kan harus disahkan secara aklamasi oleh MPR. Tapi tiba-tiba muncul Gus Dur, tiba-tiba muncul Bu Mega, itu gimana ceritanya? Sampai hari ini saya tanya Pak Amin nggak pernah menjawab. Nah, diminta mundur itu apa tawarannya? Apa yang diberikan sebagai timbal baliknya kalau kemudian Bang Yusril mundur dari pencalonan saat itu? Saya sih sebenarnya nggak dihadapkan kepada timbal balik ya. Saya hanya memikirkan bagaimana supaya kita tetap bersatu dan tidak pecah belah pada waktu itu. Terutama saya sendiri juga tidak ingin ada masalah dengan orang NU. Ya. Kesannya kan saya ini anak orang masyumi begitu. Jadi nggak ingin ada masalah dengan mereka, lebih baik saya mengundurkan diri aja. Dan kedua juga memang saya waktu itu baru umur 40 tahun ya, jadi masih terlalu muda juga. Walaupun dari segi pengalaman, barangkali sih pengalaman Gus Dur, Bu Mega dengan saya nggak jauh-jauh beda juga sebenarnya. Oh ya, yang saya ingat pada waktu itu Ibu Aisyah Amini. Ya, Ibu Aisyah Amini menarik tangan saya, dibawakan kepada Gus Dur. Dia bilang, Gus, ini Yusril dia sudah mau mengalah, ya. Tapi Gus Dur mestinya tahu dong, ya. Ini kan dia sudah mengundurkan diri, mau mengundurkan diri, tapi Gus Dur mau kasih apa sama Yusril gitu. Nah, saya ingatlah Ibu Aisyah begitu. Terus Gus Dur bilang, Mas Yusril jadi ketua Mahkamah Agung aja. Ya saya bilang, Gus, emang presiden bisa menentukan siapa ketua Mahkamah Agung? Lu nggak bisa ya? Kata. Aduh, saya pikir gimana ya? Dia bilang, ya itu. Nah, selain tahun 99, 2004 juga saat itu kan ingin mendampingi SBY kalau tidak salah ya, Bang Yusril. 2004, iya ya, betul. Tetapi saat itu juga gagal. Nah, itu bagaimana? Apa cerita di balik itu, Bang? Dan belum. Saya waktu itu sih memang saya nggak mampu dari segi finansial aja. Pak SBY juga tidak. Iya. Jadi pada waktu itu kan sebenarnya mengerjakan sesuatu yang kelihatan tidak mungkin. Ya. Karena Bu Mega kan maju dengan Pak Hashim Muzadi kalau nggak salah pada waktu itu. Jadi saya juga nggak ada pembicaraan apapun dengan Bu Mega, walaupun saya sangat dekat dengan beliau. Tapi bagaimana menghadapi pemilu ini,
Mega ini ngajak kita, itu pada waktu itu nggak ada. Jadi Pak SBY bicara sama saya bagaimana kalau beliau ingin maju, gimana Pak Yusril? Ya saya bilang kalau saya mau maju sih mau aja, tapi yang biaya siapa gitu. Pak SBY malah mikir, akhirnya dia datang lagi sama saya, dia bilang gimana kalau Pak Yusuf kalah aja yang maju, Pak Yusuf pasti ada duitnya. Nah itulah yang terjadi. Metro TV